Renungan harian, ilustrasi inspirasi dan ayat Alkitab. Renungan pertama. Kenangan di Taman Eden. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman. Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian jam 2:15. Tuhan menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan mulia, sehingga ia menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Ia menempatkan manusia pertama ini Adam di tempat yang indah dan menyenangkan. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah di tempat kenaya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 8. Kata Eden memiliki arti kesenangan. Tuhan tidak menempatkan manusia pada tempat yang tandus atau mengerikan, tapi Dia menempatkan manusia di suatu tempat kesenangan. Di taman inilah manusia memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, dapat bersenda gurau, berbicara, dan bersekutu dengan Tuhan. Kehadiran Tuhanlah yang membuat taman Eden Ayu menjadi tempat paling nyaman yang pernah ada di dunia ini. Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada manusia untuk berkuasa atas segala siptonaya yang lain. Kebahagiaan Adam makin sempurna dengan diberi kenaya, pendamping baginya, yaitu Hawa. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 22, tiba-tiba manusia diusir dari taman kesenangan itu. Tidak lagi berpijak di atas tanah yang subur, tetapi tanah yang terkutuk. Harus bermandi peluh supaya bisa makan, harus menanggung sakit bersalin, serta terpisah dari Tuhan. Manusia tidak lagi dalam kemuliaan Tuhan, citra dirinya telah rusak, telanjang, dan kematian menghadangnya. Dosa dan ketidaktaatan adalah pemicu semuanya itu. Dosa membuat sakit penyakit, kemiskinan dan kemalangan terjadi di bumi ini. Dosa telah menjalar kepada semua keturunan Adam, sehingga tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah, maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma jam 5:12. Adapun satu-satunya pribadi yang dapat menghentikan virus dosa adalah Yesus. Melalui kematiannya, di atas kayu salib si kepala ular iblis diremukan. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup orang percaya, dan hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Renungan kedua, pohon yang tidak berbuah akan dipotongnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15:2. Siapa mereka yang tidak berbuah ini? Mereka adalah orang percaya dan orang Israel, orang Farisi dan orang Saduki. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Matius pukul 13:22. Diapakan dan dikemanakan mereka yang tidak berbuah itu? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3:8,10. Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis mereka. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak! Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Matius 3:7. Tanda hubung lebih besar dari golongan Farisi. Suatu golongan dari para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Orang-orang Farisi sangat taat kepada hukum-hukum agama Yahudi dan peraturan-peraturan yang sudah ditambahkan pada hukum-hukum itu dari zaman ke zaman.
Tanda hubung lebih besar dari orang Saduki. Suatu golongan pemimpin agama Yahudi, yang sebagian besar terdiri dari imam-imam. Mereka mendasarkan pengajarannya pada kelima kitab Musa dan menolak segala adat istiadat yang ditambahkan kemudian. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan dan adanya malaikat. Terhadap kebudayaan Yunani, golongan ini sangat terbuka. Mereka tidak mengakui adanya kebangkitan dan keadaan yang akan datang. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Kisah Para Rasul 23:8. Yesus mengecam ragi Farisi dan Saduki. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Matius 16:6. C. Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Matius pukul 21:19. D. Yang belum berbuah masih diberi kesempatan baginya untuk berbuah. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Lukas 13:9. V. Nasihat serta motivasi bagi kehidupan orang percaya yang sudah benar-benar hidupnya menghasilkan buah. Jangan kompromi dengan perbuatan-perbuatan kegelapan orang-orang yang tidak berbuahkan apa-apa. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Efesus pukul 5:11. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya hidup di dalam Kristus dan menghasilkan buah yang nyata melalui pertobatan, ketaatan, kasih, serta kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Marilah kita senantiasa mengizinkan Tuhan membersihkan hidup kita agar semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang semakin banyak bagi kemuliaan-Nya. Ilustrasi. Bayangan menakutkan di dinding kamar. Di sebuah rumah kecil pada suatu malam yang badai, aliran listrik mendadak padam. Seorang anak kecil terbangun di dalam kamarnya yang gelap gulita. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah sebatang lilin kecil yang diletakkan ibunya di atas meja di sudut ruangan. Ketika anak itu duduk di tempat tidurnya, matanya tertuju ke dinding di depannya. Di sana, tampak sebuah bayangan hitam raksasa yang sangat menakutkan, bergerak-gerak mengikuti embusan angin yang menggoyang gorden jendela. Setiap kali anak itu menggerakkan tangannya karena ketakutan, bayangan raksasa di dinding itu ikut bergerak dengan wujud yang jauh lebih besar dan mengerikan, seolah-olah siap menerkamnya. Anak itu mulai menangis ketakutan dan berteriak memanggil ayahnya. Mendengar teriakan itu, sang ayah segera masuk ke dalam kamar sambil membawa sebuah lentera kecil di tangannya. Ia melihat anaknya sedang meringkuk di sudut tempat tidur sambil menunjuk-nunjuk ke arah dinding dengan tubuh gemetar. "Ayah, usir monster hitam di dinding itu. Dia terus membesar dan mengawasiku."
Sang ayah tidak mengambil sapu atau memukul dinding tersebut. Ia hanya tersenyum tenang, lalu berjalan mendekati tempat tidur anaknya. Ia membawa lenteranya mendekat, lalu duduk tepat di samping anak itu dan memeluk pundaknya yang kaku. "Sekarang, coba lihat lagi ke dinding itu, Nak," bisik sang ayah dengan lembut. Anak itu perlahan membuka matanya yang sembab. Ia terkejut melihat bayangan raksasa yang mengerikan tadi telah lenyap. Yang tersisa hanyalah bayangan tubuhnya sendiri yang berukuran sangat kecil, terduduk tenang di lantai di balik punggungnya, tidak lagi menakutkan sama sekali. "Ayah, bagaimana cara ayah mengusir monster itu begitu cepat? Kemana dia pergi?" tanya anak itu heran. Sang ayah menunjuk ke arah lentera yang kini berada tepat di dekat mereka. "Nak, monster itu sebenarnya tidak pernah ada. Bayangan itu terlihat sangat besar dan menakutkan hanya karena posisimu tadi terlalu jauh dari cahaya lilin di sudut sana. Ketika engkau berada jauh di depan cahaya, bayanganmu akan membesar menutupi dinding. Tetapi ketika cahaya itu dibawa mendekat dan berada tepat di sampingmu, kegelapan tidak punya pilihan lain selain mengecil dan jatuh di belakang punggungmu." Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali mendapati diri kita seperti anak kecil tersebut. Ketika masalah, kekhawatiran, atau masa depan yang tidak pasti datang menerpa, hal-hal tersebut seringkali tampak seperti raksasa yang menakutkan di dalam pikiran kita. Kita menjadi panik, lelah, dan mencoba melawan bayangan tersebut dengan kekuatan dan strategi kita sendiri. Namun ketakutan kita justru terasa semakin membesar dan menguasai hati. Kelemahan kita sebenarnya bukan terletak pada besarnya masalah yang kita hadapi, tetapi pada seberapa jauh jarak hati kita dari Sang Sumber Terang. Ketika kita berjalan mengandalkan diri sendiri dan menjauh darinya, segala persoalan hidup akan membias menjadi bayangan yang mengintimidasi rohani kita. Solusi sejati untuk mengusir ketakutan bukanlah dengan memukul dinding keadaan, melainkan dengan menarik diri kita sedekat mungkin kepada Tuhan. Saat kita memilih untuk mendekat, intim dalam doa, dan merenungkan firman-Nya, kehadiran-Nya yang kudus akan menerangi seluruh sudut hati kita. Di dalam kehangatan kasih-Nya, masalah yang tadinya tampak seperti raksasa perlahan-lahan akan kehilangan kekuatannya, mengecil, dan diletakkan di balik punggung kita, sementara damai sejahtera kembali memenuhi hidup kita. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27:1